Nggak tahu. Si Luga kontra. Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, hari ini saya akan berdiskusi dengan Luga Tambunan. Jangan kalian alergi terhadap perbedaan dan tidak enti-entinya, dan kami berada di biasa di ruang-ruang muslim ya. Dan biarlah ini semua menjadi apa ya. Nah, kawan-kawan, judulnya adalah perpuluhan dan apa namanya itu baptisan. Ya sudah kita lihat dan kita saksikan karena orang itu lagi membaca-baca apa ya. Nah, selamat menyaksikan. Alihi washabi asma'in. Amma ba'd. Ya, ikhwan fisabilillah, berjumpa kembali dengan Zoom MMCI besutan Gurunda yang kita cintai, Gurunda Zuma, bersama dengan channel-channel yang terafiliasi dengan MMCI. Ada Triun Slayer Comment Center, Zion Junior, MDM, Basin Channel, Ucok Tebas, dan Ustadz Akal Sehat. Lalu kemudian ada Yans JCC Channel, Saluran Online Channel, Zainil Arifin Channel, dan banyak lain di belakangnya. Banyak lagi di belakangnya, ikhwan fisabilillah. Silakan dinonton di channel-channel kesayangan Anda. Dan juga tidak lupa untuk saudara-saudari kekristenan dari channelnya Lai Rudi Yohanes, Sang Debater, dan juga Luga Tambunan, King of Kings. Selamat menyaksikan dialog yang topiknya adalah perpuluhan dan baptis itu ya. Iya. Ya, perpuluhan dan baptis. Salah benar nggak sih ini tuh? Salah atau benar nggak sih? Benar. Lanjut. Salah atau benarnya perpuluhan dan baptis. Di sini akan dibawakan oleh Lai Luga dari karismatik tentunya yang belum tahu, dan juga Lai Rudi dari kekristenan mainstream ya, protestan lah pokoknya. Nasib. Oke, kalau gitu tanpa berpanjang lebar kita mulai saja karena Lai Luga yang duluan. 5 menit ya. 5 menit ya pakai timernya di mana nih? Timernya siapa nih? Timer saya. Oke, siap. Oke, sambil timernya nanti berjalan langsung di background tanpa berpanjang lebar. Karena Lai Luga yang duluan datang tadi, silahkan Lai opening statement terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih juga untuk channel Muslim yang sebenarnya mereka. Kalau bisa gambar kami dua dibesarkan ya. Udah di Triun Slayer udah aman. Belum, masih bertiga itu. Kau nggak usah nampak. Oh gitu. Oke, nanti siaran online tolong dibesarkan gambarnya. Iya dong. Ya udah nih. Siapa yang nggak ada tulisan di layarnya? Siapa ya? Ini ada tulisan si Kores. Nggak enak kali liatnya. Oh ya udah, jangan dari gua atau dari Zion aja, Zion udah live Zion. Moderatornya si ini aja ya, biar ntar saya ingin dulu bentar. Oke Bang, tunggu. Masih tunggu lagi. Tapi memang hebat si Luga ini lah. Gak kena wajahnya dengan tulisan, aku udah dibesarkan pun tetap kena. Ya udah sini gua pindah muka lu, gua pindah. Enggak usah. Tunggu. Muka lu gua pindah bentar ya. Ya. Remove. Ini gua remove juga. Oke. Mana sih Rudi? Waduh, orang mau ngajak pergi apa pula ini? Partam Yangon. Di atas. Gini. Lu ngambil di siapa sih? Kores. Nah, gini udah, kayak gini udah. Seneng nggak? Oh, tulisannya itu yang gue bilang kayak bertato muka gue jadi. Oh, ya, masa gue mesti bola. Ya bentar gua hilangin lah sekali-sekali. Saluran online gede itu. Di sini gua masih Gila. empat gambar, ini belum 2 gambar kalau sama saya. Apa? 4 gambar maksudnya. Nah, gini, mau lu gini. Udah lah ya. Nah, siap ya, udah lanjut lah. Itu. Gedein aja. Udah, ini udah gede ini. Ayo dialog. Ini Lai Luga nggak lihat napasnya udah angik-angikan itu. Siapa? Lai Luga itu napasnya keganggu, makin malam tidur makin susah dia napasnya. Waduh, nafas angka. Ngaco lo, gue bayar persepuluhan, kesehatan gue terjamin. Oh, siap.
Persepuluhan Nah, ini membuat dapat sehat. tab. Oke, mainkan langsung. Ya udah silakan Lay. Oke. Apa tadi opening statement? Luga. Gue juga masih 4 gambar di sini, maksud gue dibikin 2 gambar aja biar Lu lihat di berkonsentrasi. siapa? Di gua ini udah 2 gambar. Fokusnya yang di gitu. gua. Oke lah, oke. Udah ya. Oke, selamat malam seluruh Indonesia. Shalom. Tuhan berkati semua kita. Channel Muslim juga yang begitu semangat untuk mendengarkan saya dengan Layar Rudi. Semoga channel Muslim ini juga mau dibaptis. Saya juga memang akhir-akhir ini sedang Nggak usah ke situ, ganteng. Nggak usah ke situ. Lanjut aja Ya, ke topik. ya jadi Gak usah ada yang terima bicara. kasih ya. Iya dia pasti. Kok relay sih? Kok relay? Bentar, Suaranya kok relay? bentar. Ada yang Ikhwah mohon mute-nya ya, kita Cek menghargai satu. 2 tamu yang kita sayangi ini. Oke. Yuk lanjut. Oke. Nggak usah ke situ, ganteng. Nggak usah ke situ. Lanjut aja. Relay. Masih relay. Itu ada suara muncul loh. Cek 1 2. Oke, udah ya. Lanjut. Cek 1 2. Udah ya. Ya. Oke. Jadi Yohanes 3 ayat 5, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, ya. Jadi saya melihat Layar Rudi ini kan sangat semangat berdebat. Saya senang memberitakan Injil. Cuma satu yang kurang dari diri lain ini, dia harus dibaptis. Jadi saya melihat Layar Rudi ini dia tidak mau dibaptis, tetapi tentu pakai alasan yang inilah ya, alasan yang halus. Oh, saya sudah dibaptis secara percik. Menurut saya baptisan percik itu sebenarnya itu bukan baptisan. Menurut saya itu adalah trik dari roh-roh yang ada di udara sana untuk menolak orang-orang supaya menerima baptisan, ya. Jadi baptisan percik itu tadinya juga saya juga sama juga gitu, berpikiran bahwa oh itu hanya cara, ternyata itu bukan cara, tetapi memang gereja-gereja mainstream ini memang menolak baptisan itu yang bertujuan adalah umatnya nanti tidak masuk dalam kerajaan sorga. Kalau kita melihat ahli-ahli Taurat juga tidak mau mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Mereka nggak mau. Nah, alasannya apa ya? Mungkin sama juga, percik lah, apalah segala macam. Kamu udah dipenuhi dengan Tuhan gitu. Jadi ada satu kesaksian ini yang membuat saya kuat. Ada seorang pendeta Tiberias, dia anaknya sakit dan mau meninggal, dan pada waktu anaknya mau meninggal ini Tuhan Yesus menampakkan diri kepada bapak ini. Tuhan Yesus mengatakan anak ini belum bisa mati dan sebab namanya belum terdaftar di surga karena belum dibaptis selam. Nah, pada waktu saya mendengarkan kesaksian ini, di situ saya mulai menyadari ternyata masalah baptisan ini bukan masalah hal yang sepele atau berbicara masalah cara saja, tetapi memang baptisan ini adalah sesuatu hal yang harus. Dari arti kata baptiso saja, baptis berasal dari kata baptiso, itu artinya menyelam, dimasukkan ke dalam air. Jadi bukan disiram gitu. Nah, di dalam gereja-gereja tradisi memang tidak ada itu pembaptisan itu. Sebenarnya itu adalah penyerahan anak, tapi dikatakan itu baptisan menurut saya, menurut Alkitab itu bukan baptisan dan tidak bisa dikatakan baptisan. Nah, kalau saya menyuruh Layar Rudi ini untuk dibaptis selam di Danau Toba atau di mana, dia mengatakan dia nggak mau dibaptis. Makanya saya heran, kenapa Layar Rudi ini, padahal Yesus di dalam Markus 16 dikatakan, jadikanlah beritakanlah Injil kepada keseluruh makhluk, barang siapa percaya dan dibaptis diselamatkan. Nah, Layar Rudi ini baru hanya percaya tapi tidak mau dibaptis. Ya, kira-kira seperti itu dulu. Silakan, itu aja dulu. Oke, terima kasih. Lanjut ke aku ya. Kalau dari aku mengenai baptisan ini banyak kekeliruan Mr. Luga. Bisa? Ya. Kekeliruan dari Mr. Luga mengatakan yang saya tangkap paling pokok itu ya. Sebentar.
Ya, ada kekeliruan dari Luga yang mengatakan bahwa saya tidak mau dibaptis. Dari mana dia tahu tidak mau saya tidak mau dibaptis? Dan dari mana dia harus memaksakan di Danau Toba kata CMC saya dibaptis? Karena aneh-aneh aja, lawak-lawakan aja si Luga ini ya. Dan dia bilang bahwa orang-orang tradisional juga tidak mau dibaptis. Siapa bilang nggak mau dibaptis? Oh, kami dibaptis mulai dari kecil ya. Nah, cuman si Luga selalu mengartikan bahwa baptis itu selalu diambilnya dari baptizo, artinya diselam katanya kan. Ya lucu-lucuan aja menurutku ya. Karena apa? Saya tidak percaya lebih dulu lahir kata baptizo daripada peristiwa penyelaman itu atau pensucian ya, penyucian sebenarnya itu. Dan banyak hal yang tidak diketahui Luga seperti yang di Matius 3 itu ya, bahwa baptis Yohanes yang mau dimaksudkan dia. Baptis ada 3, baptis Yohanes, baptis Yesus, dan baptis Musa. Ini tidak diketahui si Luga, dia hanya terpaku kepada baptisan Yohanes ya. Padahal baptisan Yohanes itu sudah jelas itu dibilang baptis pertobatan ya. Kapan manusia ini sebaiknya dibaptis pertobatan? Ya ketika dia betul-betul bertobat. Sebenarnya di situ Yesus sudah memberi contoh. Yesus dibaptis ketika dia mau mulai misi penginjilan ya. Kalau saya belum siap untuk menjadi pelayan di gereja, maka saya tidak mau jadi dibaptis. Kenapa? Saya masih punya dosa ya. Dan saya punya sangat tergoda untuk berdosa. Jadi kalau saya nanti sudah menyerahkan diri, barulah mungkin saya dibaptis seperti yang diangan-angankan Luga. Nah, sekarang mengenai baptis, enggak usah nyeletuk-nyeletuk. Nah, sekarang mengenai baptis yang dimasukkan Luga, apakah harus diselam, dipercik, atau ditiris? Kalau kita melihat bahwa baptis pertama sekali di dalam perjanjian baru itu kan dilakukan Yohanes. Maka di situ Yohanes sudah mengatakan di ayat 11 ya, Matius 3 ayat 11 itu air sebagai simbol. Itu kita maknai sebagai simbol kawan ya. Jangan keliru. Simbol apa? Maka dibawalah dia ke Sungai Yordan. Sungai Yordan itu ada airnya. Airnya itulah yang sebagai simbol. Simbol di situ banyak. Yang pertama, bahwa air sungai mengalir dari hulu ke hilir. Dia tidak akan kembali lagi ke hulu, tetapi terus hanyut ke laut. Artinya demikian juga kalau kita punya dosa itu dihanyutkan, tidak balik lagi ya. Maka prinsip air di situ adalah mengalir ya. Maka kalau orang ditiriskan apakah mengalir? Mengalir dari atas ke bawah dan dia tidak balik ke atas lagi. Dipercik apakah mengalir? Asal airnya kena, sifat air mengalir ya. Dari kalau kepalanya kena dari atas ke bawah. Jadi tidak masalah. Bahkan kalau kita mau ekstrim lagi, andai kata di padang pasir orang tidak ada air, apakah bisa dibaptis dengan air atau dengan pasir? Kalau air di situ dibilang air sebagai simbol yang bagaimana? Simbol yang mengalir. Contoh kita lagi di padang pasir ini, saya menginjili tiba-tiba ada orang ingin dibaptis. Apakah dia nggak jadi saya baptis karena tidak ada air? Yang ada di situ hanya pasir. Apakah dia tidak bisa menjadi pengikut Yesus hanya gara-gara nggak ada air? Tidak. Air sebagai simbol bilang, simbol ini yang mau kita maknai apa? Dia mengalir yang pertama. Ambil aja pasir itu, alirkan dari atas kepala, dia mengalir ke bawah. Nah, begitulah kira-kira ya kawan-kawan. Jadi itu yang mau saya katakan dalam pembukaan ini. Silakan Luga kalau ada yang mau bertanya. Yang lain mohon diam ya. Siapa yang masuk aku langsung keluar. Silakan. Iya, jadi Lairudi ini saya melihat dia memang menafsirkan kitab suci itu tidak diteguhkan dengan urapan Roh Kudus ya. Dia mengatakan, dia sendiri mengakui, saya belum siap untuk dibaptis. Padahal firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang mendengarkan Injil, percaya dan dibaptis, bukan bertobat. Nunggu-nunggu orang bertobat dulu, kalau dia nggak bertobat berarti sampai tua dia baru dibaptis. Itu konsep yang salah. Orang justru dia dibaptis, maka Roh Kudus itu memenuhi dia sehingga dia bisa bertobat. Gitu loh. Jadi nggak sungguh-sungguh orang bertobat, aku masih bertobat. Nunggu kapan? Dia ini udah tua loh. Udah tua dia, masih belum dibaptis. Makanya itulah yang membuat dia ini tidak diberkati Tuhan. Ya. Terus mengenai yang dia dikatakan, saya kan sudah dibaptis percik.
Dia pelin-pelan, katanya saya udah dibaptis percik. Tapi yang kedua dia ngomong lagi, saya belum siap untuk dibaptis. Nah ini udah bertentangan gitu. Terus masalah pembaptisan pasir. Di padang gurun, ya orang mungkin pernah tinggal di padang gurun. Tetapi kan dia juga bisa mencari air. Karena kan kita ini bukan tinggal di planet-planet Mars yang memang total nggak ada air. Setelah padang gurun itu kan ada laut mati. Ada danau, ada sungai. Banyak tempat baptisan, ya. Jadi itu bukan alasan. Itu sebenarnya menurut saya adalah trik penipuan 378. Itu nipu sebenarnya. Supaya orang jangan sampai dibaptis. Gitu. Nah, jadi sebenarnya intinya nggak mau dibaptis. Gitu. Jadi makanya nabi-nabi Tuhan ini memberikan penglihatan bahwa memang yang saya saksikan tadi, ada seorang pendeta, anaknya sakit, dia mau masuk rumah sakit, dia hanya belum mati-mati. Tuhan Yesus menampakkan diri. Tuhan mengatakan, anak ini namanya belum terdaftar di sorga. Karena dia belum baptis selam. Nah inilah yang disebut profetik kenabian. Nah jadi di dalam tubuh Kristus itu ada 5 jawatan. Rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Lairudi ini sebenarnya masuk di sini nih, guru nih. Dia bukan gembala, dia tidak punya sidang jemaat, dia cuma berdebat, mengajar Alkitab, dia masuk di sini. Nah guru ini perlu dapat suplai dari nabi supaya guru ini sehat. Kalau guru ini main sendiri jatuhnya nafsir-nafsir. Oh menurutku begini, menurut A si B begini, menurut guru A, oh begini. Itu kan menurut pendapat manusia, karena Tuhan yang lebih tahu hati manusia. Intinya mah setan-setan ini membuat satu ajaran supaya manusia itu tidak dibaptis. Pada waktu saya habis melakukan pembaptisan, Henry Huta Barat di salah satu kolam renang di Siborong, baptisan hari Sabtu kalau nggak salah. 2 hari kemudian kami berdoa di markas King of King di Pangaribuan. Pada waktu kami berdoa, orang yang dibaptis itu Tuhan Yesus menampakkan diri sebesar langit, itu rambutnya penuh dengan cahaya, rambutnya gondrong, tapi raksasa seperti itu. Wow, dalam hati saya. Tadi juga saya kan bukan bergelar pendeta, tapi karena saya ada dorongan, bang saya mau dibaptis, bang saya mau dibaptis. Ya udahlah, saya baptis saya dalam nama Yesus. Tetapi ternyata Tuhan memakai saya gitu loh. Buktinya setelah saya baptis dia, Tuhan Yesus menampakkan diri di markas King of King yang sedang saya bangun itu dengan jubah putih yang besar, tinggi sebesar langit. Wah, gue bilang ini mau udah gak main-main. Pada waktu kami mau berangkat pembaptisan pun, Tuhan Yesus pun menampakkan diri dengan jubah putih, dia mengangkat tangannya seperti ini. Jadi artinya, bahwa apa yang kami lakukan, itu Tuhan berkenan. Jadi kita jangan sembarang menafsir kitab suci menurut apa kata orang. Ini kan Lairudi ini kan dengerin, oh gara-gara zaman dulu gak ada air. Itu alasan Yesus gak pernah bilang, apabila kamu gak ada air, kamu dibaptis pasir. Itu gak ada. Ini cuma tafsir-tafsiran yang menurut saya, asal menafsir, tidak mau meminta petunjuk nabi-nabi Tuhan. Ingat loh, imam-imam, ahli-ahli Taurat di zaman Yesus juga menolak nabi Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis. Sehingga mereka apa? Diberi bakar di neraka. Yohanes Pembaptis berkata, kamu tidak akan luput dari hukuman neraka. Jadi, saran saya untuk semua debater-debater yang belum dibaptis, silakan baptis dirimu supaya engkau diselamatkan. Tapi saya katakan kalau engkau tidak mau dibaptis dengan alasan apapun, yakin kau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yohanes 3:5 berkata, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Silakan. Oke. Bentar ya. Mana tadi ini? Oke, terima kasih. Lagi-lagi si Luga tidak paham ajaran Kristen. Si Luga selalu mengira baptis itu satu. Luga, baptis itu ada 3. Ya. Yang pertama yang kau sering baca itu di Matius 3 ayat 11, dikatakan di situ oleh Yohanes bahwa aku membaptis kamu dengan air, dia yang datang nanti akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi sudah ada jenis dua ya. Pertama dengan air, yang kedua dengan baptis Roh Kudus. Yang ketiga di 1 Korintus 10 ayat 3 itu baptisan Musa dengan air laut. Jadi kalau kau membaptis orang di laut itu baptisan Musa yang kau pakai. Kalau kau membaptis orang di air sungai, air segala macam air, itu baptis Yohanes. Kalau kau membaptis orang dengan Roh Kudus tumpang tangan, itu baptis Yesus, menjadi murid Yesus. Nah,
kamu jangan keliru. Saya katakan saya sudah dibaptis waktu kecil, memang iya. Kenapa saya katakan saya dibaptis? Karena saya dibaptis menjadi murid ke Yesus. Dari kecil orang sudah bisa dibaptis menjadi murid Yesus. Banyak kamu juga tidak paham. Ketika saya dibawa ke gereja, itu menurut Lukas 2, bahwa sejak kecil Yesus umur 8 hari, di mana ada 3 hal. Yang pertama penyerahan. Penyucian di dalam bangsa Israel. Kau baca Bilangan 8 ayat 7. Penyucian bisa dipercik. Kalau kau lihat di Katolik kan ada itu dipercik, bisa juga ditiriskan. Itu penting air, simbolnya. Ada lagi kau lihat yang di gereja-gereja Katolik, di anak kecil dicelupkan, ada luga ya. Jadi pengetahuanmu harus kau kembangkan luga. Nah, kemudian itu menjadi murid Yesus. Nah, sekarang kalau kau menggiring saya kepada baptisan Yohanes, maaf saja luga. Itu wild card saya. Itu kartu saya untuk menuju keabadian luga. Saya tidak mau melepaskan itu. Kalau kau dibaptis sekarang, bukan hal yang keliru di dalam ajaran Yesus. Setelah kau dibaptis kau mati, artinya kau ada dosa. Ketika kau berdosa, sia-sia baptis yang kau terima. Sia-sia nggak ada guna. Kau buang itu, karena baptis hanya bisa 1 kali. Ya. Nah, lantas dengan apa kau melakukan lagi pengampunan dosamu? Tidak dengan baptis lagi, tetapi dengan doa Bapa kami. Makanya luga, kau rubah cara berdoa kau, jangan kau berteriak-teriak. Yesus tidak pernah mengajarkan doa seperti itu. Tapi Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu harus kau ingat luga. Jadi kalau kau sudah membuang 1 wild cardmu, tinggal itu yang kau lakukan. Sekarang pertanyaanku, mampu nggak kau tiap hari berdoa, Bapa kami? Jawabnya tidak. Karena kau pasti ada bolong-bolongnya, entah karena kau lupa, entah karena kau sakit, artinya dosa kau hari itu tidak bisa diampuni. Karena doa Bapa kami diucapkan itu untuk per hari. Tidak bisa 1 tahun kau doa, ampunilah doa kami sebelumnya, nggak bisa. Aduh, sudah mau berangkat. Dia masih ngantuk di atas saja, Bude. Di atas saja. Sama orang ibu ini. Ngantuk kali, tidak usah dipaksa. Tunggu dulu kawan-kawannya, sorry. Nah, aku lanjutkan lagi kawan-kawannya. Nah, jadi biar kau tahu luga, mau kau diselam di laut yang paling luas pun tidak ada guna, aku bilang. Karena setelah itu apa? Kau mati, artinya kau punya dosa sia-sia. Nah, lantas bagaimana? Aduh, siapa lagi ganti-ganti nih layar ini? Halo, ini sudah nyaman tadi diganti. Kenapa lah? Kurang ajar orang. Kalau bisa orang lagi serius, nggak usah diganti-ganti dulu layar ini. Gini aja slow lagi, nggak usah pala sibuk kali picit sana picit sini. Konsentrasi kalian ganggu-ganggu. Aku matiin dulu. Sip. Oke. Ya silakan dilanjut. Tapi kok gambarku nggak nampak ya? Hilang. Delay. Sekarang udah. Jelas bang. Di channel mana aja gambar abang jelas kok. Udah tadi sempat mati, delay betul. Oh iya. Dikores kayaknya delay ya. Nah, sekarang kamu bilang kau baptis orang di mana ya? Danau Toba, aku lupa itu. Terus kau lihat ada gambar Tuhan Yesus di langit besar, kau bilang. Kau itu bukan gambar Tuhan. Ya, kau dilihat Tuhan. Kau itu 378 juga kau luga. Kalau kau sampai bisa melihat Tuhan luga, Musa saja nggak sanggup melihat. Tidak mungkin kau lebih hebat dari Musa, nggak percaya aku luga. Oke. Musa saja mau melihat dia hampir binasa. Kalau kau bilang yang di mana itu Andreas atau Philip yang melihat dengan penglihatan dalam roh, dia bukan melihat langsung. Karena tidak mungkin dari bumi bisa menembus mata ke sorga. Kau 378 juga kau luga. Ya. Jangan 378 nanti kau menyambung lagi 372. Ya, penggelapan kau gelapkan semua firman Tuhan itu. Gak bisa luga. Kita ini orang-orang beriman luga. Bukan berarti kita tidak percaya Yesus ada.
Tetapi dia kalau sampai kau lihat, aku heran kau bilang kau lihat di langit. Artinya kau sudah masuk kepada Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 9 itu. Betul. Loh, masa nggak tahu? Hai orang Galilea, orangnya kan terheran-heran melihat Yesus naik ke atas. Begitu Betul. kau lihat nanti Yesus naik, begitu kau lihat turun. Artinya Yesus di dalam awan. Berarti kau lihat di dalam awan. Kok nggak kiamat hari ini? Oke. Ya kan? Kan hari ini nggak Oke. kiamat, belum kiamat juga. Oke. Sementara kau tadi membilang sudah kau lihat di awan, ya. Oke. Yang paling anehnya lagi Luga, kau bilang nama orang tidak terdaftar di surga. Memang kau Yohanes, pewahyu. Yohanes pewahyu pun tidak pernah melihat nama-nama siapa yang dicatat di sana. Hanya Yohanes mengatakan ada nama tertulis di sana. Tapi tidak pernah disebutkannya nama Luga, nama Rudi, nama Zion, nama si HMC, nama siapa-siapa lah itu. Nggak ada itu Luga. Kau jangan 378-mu terlalu tebal. Kasihan kawan-kawan kita yang menonton ini. Ya. Nah, jadi Luga kalau kita bicara firman Tuhan itu harus bicara jujur. Nggak boleh kita tambah-tambahin, nggak boleh kita kurang-kurangi. Ya. Ketika kau melihat nama kau bilang tidak tertulis namanya, dibaptis dia gini, wah begini. Omong kosong. Berarti kau nabi baru, betul. Buatlah kitab suci kau, cabut dulu Wahyu 22 ayat 18-19, tulis kitab baru namanya Lugahon Tambunan. Ayat 1 pasal 1. Pada malam hari aku dibawa oleh Roh ke Danau Toba. Kemudian aku membaptis orang dan aku berkata, semua mari dibaptis. Setelah dibaptis terbukalah langit. Aku melihat di langit ada gambar Yesus. Yesus datang di situ. Itu nggak ada di Bible, makanya kau harus nabi baru. Sesuatu yang tidak ada di Bible dan diakui orang dia bertemu dengan Tuhan harus dibuat kitab suci baru. Berani nggak kau menuliskan kitab suci baru? Harusnya kau berani. Jangan takut. Kau buat kitab suci baru setelah Wahyu, Lugahon Tambunan 1 ayat 1. Nah, itu mantap. Samalah kau dengan Philip Mantopa. Maaf ya, aku bilang saya dibawa Tuhan ke sorga. Saya dibawa Tuhan ke neraka. Mana bisa Tuhan masuk neraka? Dia sendiri yang berkata bahwa firman-Nya itu kekal. Siapa yang masuk ke neraka artinya kekal di neraka. Masa Tuhan kekal di neraka? Kau ngada-ngada aja kau. Sama kau dengan Philip Mantopa itu. Makanya gunakan nalar kalian dengan yang baik dan benar untuk bicara firman Tuhan. Sekalipun saya tidak pernah sekolah teologi. Tapi nalar saya masih baik. Yuk, nalarku masih bagus. Masih bisa kulihat firman Tuhan itu dan aku mengerti apa maksudnya. Jangan kau ujuk-ujuk, saya lihat gambar Tuhan raksasa besar sekali. Kalau Tuhan di langit raksasa besar, maka kami pun harus melihat dari sini. Orang kami tidak ada melihat. Orang se-Sumatera Utara dekat Danau Toba itu tidak pernah masuk TV. Melihat Tuhan di langit, besar raksasa. 378 itu yang kau karang-karang itu. Udah belum? Gondrong lagi ya, ngeri. Ya. Oke, silakan Luga. Oke, jadi ini memang membuat Rudi tergoncang karena setelah saya membaptis teman saya Henry Huta Barat dan akhirnya beberapa hari kemudian kami berdoa di markas King of King yang sedang saya bangun, King of King Hall. Di situ Tuhan Yesus menampakkan diri dengan berjubah putih dengan bercahaya yang luar biasa dan memang setinggi langit, besar sekali memang. Makanya kan saya juga heran kenapa saat ini Yesus menampakkan diri begitu besar dan begitu dahsyat. Nggak seperti biasanya gitu kan. Nah Rudi ini selalu curiga terus, artinya dipaksanya saya bahwa mengatakan itu bohong. Nah itu yang kami lihat ya, kau jangan marah itu loh. Kalau Anda tidak setuju ya kau tanya Tuhan, kenapa Luga sering mendapat penglihatan sementara saya guru nggak berdapat penglihatan. Betul lah kata firman, si Rudi ini sebenarnya guru palsu melawan Nabi Tuhan. Maaf nih lah, bukannya saya. Tapi sebenarnya lain ini, dia ini guru, kan saya bilang 5 jawatan. Ada rasul, ada nabi, penginjil, gembala, dan guru. Saya ini dapat 3, penginjil, nabi, dan rasul. Si Rudi ini dapat kelingking nih guru, tapi itu pun guru nggak benar. Guru ini sebenarnya harus dimentoring sama nabi supaya dia nggak main tafsir dengan apa kata orang. Si Rudi ini kan dengar apa kata Google, dengerin apa kata pendeta. Pendeta juga nggak tahu dapatnya dari mana.
Oh, baptisan itu ada 3. Baptisan itu sebenarnya 1, tetapi air itu adalah lambang dari roh Tuhan. Roh Kudus di tahta Tuhan itu ada sungai yang mengalir. Makanya Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu juga lambangnya seperti sungai yang mengalir. Waktu di zaman Musa, ya Rasul Paulus memang mengatakan mereka dibaptis di dalam awan, di dalam laut. Itu masih bentuk simbol, masih bentuk dalam nubuatan. Menuju baptisan yang sesungguhnya, yaitu baptisan kepenuhan Roh Kudus yang dikasih simbol air. Tetapi itu pun kita harus mentaatinya. Dan baptisan air itu sebenarnya bukan baptisan. Yesus aja tidak mengatakan waktu dia dibawa ke bait suci itu baptisan, tidak, itu penyerahan anak. Ya, dia disunat, tapi bukan baptisan. Yesus dibaptis pada waktu dia berumur 33,5 tahun dan dia dicelupkan di Sungai Yordan. Tetapi Lairudi ini tidak mau, alasannya terlalu banyak. Makanya kan saya bilang, ini guru mau mengajari nabi, nggak bisa. Nabi itu tidak harus menulis kitab suci, tapi nabi itu memberikan penglihatan-penglihatan suara-suara Tuhan yang tentu tidak bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Saya mendapat penglihatan, apakah Yesus Tuhan? Yesus tetap Tuhan, kan tidak bertentangan. Memberitakan Injil, menyatakan Yesus sebagai Raja, mengusir setan atas nama Yesus, tidak ada yang bertentangan. Jadi tidak ada unsur nabi palsu. Nabi palsu itu tidak bisa melihat malaikat. Nabi palsu itu tidak bisa melihat Tuhan di atas tahta. Ditanya Lairudi, pernah lihat Tuhan nggak? Enggak. Lihat malaikat nggak? Enggak. Ya udah, levelnya udah jauh di bawah. Nggak perlu lagi ngono, ngeneng, nggak penting itu lah. Saya ngomong gini kasihan jemaat nanti, supaya ini juga puji Tuhan di sini. KBP di sini juga mau kita baptis semuanya. Suaramu kecil. Ya. Jadi, Suaramu kecil. Udah belum? Udah belum? Udah ya? Masih kecil. Udah belum? Tadi banyak bergerak di dirimu. Udah ya? Udah. Halo admin, apakah ada yang mengecilkan suara si Luga? Tolong dibesarkan kembali. Cek 1 2. Udah, silakan. Nggak ada yang kecilin, gede kok. Oke, silakan. Jadi dia tidak bisa dibilang gembala, enggak, karena dia nggak punya jemaat. Dia juga tidak bisa dikatakan membuka pelayanan-pelayanan baru, pos-pos penginjilan, enggak juga, karena dia bukan rasul, bukan juga nabi, dia tidak pernah dapat penglihatan. Dia ini guru ini adalah mendapatkan pengajaran dari kiri kanan, bukan langsung dari Tuhan. Misalnya dia baca Alkitab, ditafsirin menurut kehendaknya sendiri. Dia juga nggak punya mujizat. Makanya saya bilang dia guru. Sementara saya dapat penginjil, nabi, dan rasul. Nabi itu, yaitu yang selalu mendapatkan mimpi-mimpi dan penglihatan. Nah, sebenarnya Lairudi ini nggak boleh ngajar saya. Saya yang harus ngajar Lai, supaya Lai, pengajarannya Lai itu tidak menjadi guru palsu. Guru yang benar itu adalah mengajarkan bahwa baptisan itu harus. Itu adalah perintah Yesus. Alasannya lain, oh saya belum bertobat, kapan bertobatnya? Udah tua begini nggak bertobat gitu. Jadi penglihatan itu jangan kau Anda bilang bohong. Kalaupun Anda bilang bohong, buktikan. Anda pun nggak bisa membuktikan kok. 378 lagi pasal penipuan. Kalau memang Anda bisa buktikan, gini cara. Luga itu bohong. Kenapa? Saya udah harus ada. Kalau nggak ada nabi, siapa yang nuntut mereka ini? Yang ngasih tahu bocoran kalau mereka ini bohong, siapa? Nggak ada yang bisa. Kalau itulah nabi gunanya. Oh ini nih, saya ngeliat nih, Roja tadi di belakang dia. Itulah nabi.
Jadi kalau guru sama guru sama-sama nggak punya kekuatan mujizat, ya akhirnya berdebat-berdebat, ajarannya juga suka-suka dia gitu. Jadi intinya Lairudi ini tidak mau dibaptis dan hukumannya Oke. adalah lautan api dan belerang. Sudah? Oke. Luga, kau memang masih harus banyak belajar sama aku. Aku jujur aja aku katakannya. Saya tidak mengatakan tidak perlu baptis. 3 baptis Luga. Jangan kau kira baptis itu 1, tidak. Yesus tidak pernah melakukan baptis Yohanes. Kamu tahu kenapa? Karena itu haknya Yohanes. Kamu baca ketika murid-murid membaptis. Yohanes seberang sana, orang Yesus seberang sini. Tetapi Yesus mengatakan tidak seorang pun pernah dibaptis Yesus. Yang melakukan adalah murid-murid. Tahu kok kenapa? Karena baptis Yohanes dengan baptis Yesus sudah berbeda. Nah, kamu tadi mengatakan, wow, kecil itu bukan dibaptis. Kamu lupa Luga Matius 28 itu ayat 19. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah. Jadi kami dikasih air untuk penyucian, kami diberi nama untuk penyerahan, dan ditumpang tangan sebagai murid Yesus. Baptis Yesus tidak bisa menggunakan air Luga. Jangan kau keliru. Itulah sebabnya kalau kau lihat di Kisah Para Rasul 8, apakah kamu sudah dibaptis? Sudah. Dengan baptis apa kamu dibaptis? Dengan baptis Yohanes. Oh, kurang. Maka dilanjutkan ke baptisan Yesus. 3 baptisan Luga biar kau tahu. Ayatnya sudah kusebutkan tadi. Kenapa lagi kau katakan tidak ada di 1 Korintus 10 ayat 3 itu baptisan Musa dalam air laut. Kita tidak lagi dibaptis dalam air laut. Paham ya? Jadi kalau kau bilang seluruh baptisan menggunakan air, kau keliru juga. Yesus tidak mau memegang air untuk membaptis orang. Karena bukan dia datang untuk membaptis orang dengan air. Oke. Kau mengatakan aku tidak pernah membaptis orang atau memang belum dibaptis pertobatan. Aku nggak pernah berbohong. Ya. Karena aku datang bukan untuk membaptis, kata Rasul Paulus. Sama dengan aku. Aku tidak untuk membaptis karena tidak di situ bagianku. Adalah satu kekeliruan jika bagianku tidak di situ tapi ku ambil. Sebenarnya itu bagianku karena menurut perintah di 2 Matius 28 ayat 19, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Aku punya hak membaptis orang. Tapi sekarang kan sudah diambil alih oleh orang-orang yang punya stempel. Oke. Terus kau bilang kau dapat penglihatan. Kami melihat besar. Hei Luga, kau membaptis, kau bilang dekat Danau Toba. Harusnya sekitar Danau Toba juga melihat yang kau lihat. Kalau kau bilang hanya aku yang melihat, betullah kau bapak dari segala pendusta. Kalau kau aja yang melihat, aku pun bisa. Kau nanti sama dengan nabi palsu itu kau. Yang mengatakan berjumpa dengan Tuhan. Padahal dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, hanya dalam mimpi. Paham nggak kau Luga? Jangan kau bilang, oh besar, dia besar. Kalau kau bilang dia besar, raksasa, saya percaya. Radius 100 meter di Danau Toba akan melihat itu semua. Faktanya sampai detik ini belum ada kabar dari Sumatera Utara. Orang melihat kedatangan Yesus. Terus kau bilang Yesus dengan rambutnya gondrong. Luga. Dan kau bilang, kalau bisa, Rudi bilang, oh, saya juga melihat malaikat. Iya, sekarang aku bilang, Yesus datang kepadaku rambutnya pendek. Kau mau apa? Bukan Yesus itu berarti. Nah, ini dia yang ku maksud. Berarti kau bohong. Rambut pendek kau tolak, rambut panjang kau terima. Artinya kau bohong. Seolah-olah mengatakan bahwa Yesus tidak pernah berambut pendek. Keliru kau Luga. Yesus sangat pernah berambut pendek. Ada sesi battle kan ini? Nantilah, sabarlah dulu kau. Kita dua berdiskusi sopan santun, tidak usah menyela-nyela. Sabar, tahan emosi. Aku tadi diam aja terus. Zion, sekali lagi kau buka mic-mu. Keluar aku Zion ya. Siap bang. Nggak sengaja kebuka. Kita kan sudah janji tadi kau undang aku ke sini. Aku buat minta tidak boleh, aku nggak terbiasa ribut-ribut. Maklum sudah makin tua ya.
Yang kedua, kau bilang penginjil, nabi dan rasul. Kau bilang aku guru palsu. Kau nabi palsu kau juga. Dari mulutmu sendiri pernah kudengar, tidak ada nabi di luar Israel. Tidak ada nabi di luar Yahudi. Sementara kau Batak kau. Aku nggak tahu, memang mungkin kau keturunan Israel, aku nggak tahu. Dan setelah Yesus naik ke surga tidak ada lagi nabi. Betul. Masih ada pengabar Injil di Yerusalem dibilang nabi. Tapi Yerusalem pun sekarang tidak ada lagi nabi, rabi. Nabi yang mana lagi kau golongannya ini juga? Jangan-jangan kau terinspirasi dari nabi-nabi palsu. Nanti kau bilang, nabi datang dari tanah Batak karena dibilang Yesus, aku akan pergi dari bangsa ini. Pergi ke bangsa Indonesia dari Danau Toba. Wah, karang-karang kau lagi tuh. Kau bilang, saya belajar dari Google. Haram bagiku belajar dari Google juga. Di dalam dunia debat ini, aku paling haram bicara Google, kuliah tafsir-tafsirnya nggak mau aku. Bahkan dikasih orang, ini bang, ada buku Christian Prince dalam versi bahasa Indonesia. Nggak, aku terima itu, aku tolak. Bahkan ada yang mengirim sama aku PDF kemarin, oh ini baca, nggak akan aku baca itu. Karena itu akan mencemari otakku. Sementara aku ingin sesuatu itu murni dari kitab suci. Itu biar kau tahu konsepku juga. Bentar ya. Nah, sekarang kau bilang kau penuh Roh Kudus. Saya nggak melihat kau penuh Roh Kudus. Belum pernah kulihat kau penuh Roh Kudus terus cara kau bicara itu lebih santun daripada, ya maaflah, orang-orang di pasar di Yogyakarta. Kalau orang penuh Roh Kudus itu slow, bawaannya slow, nggak kepala berkuar-kuar, saya ketemu Tuhan. Sama lah maling teriak maling. Semua orang bisa mengaku bertemu Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Bagaimana ketemunya? Harus jelas. Saya bisa melihat surga, saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau kau melihat Tuhan, kau udah mati. Musa saja melihat Tuhan tidak sanggup. Tapi hebatnya kau bisa melihat Tuhan. Kau di atas Musa. Saya nggak tahu orangnya, apalagi dirimu terbuat dari apa ya. Nah, mengenai anak-anak kau bilang dibaptis, sudah aku jawab. Baru ini kau bilang kau bisa bernubuat, bisa buat mujizat, bisa buat ini. Luga. Matius 7, 21, 23. Diusir kau tuh dari hadapan Yesus. Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Kenapa Yesus bilang gitu? Kenapa Yesus tidak bilang, oh iya kau sudah mengusir setan dalam namaku. Kau berbuat mujizat dalam namaku. Kau bernubuat dalam namaku. Oke, mari sini nak masuk surga. Tidak ada Luga. Diusir kau Luga. Karena ucapan kalian banyak bohongnya. 378 itulah kau. Sama 372. Kau gelapkan semua ayat itu. Yang terang kau gelapkan. Kau harus pahami itu Luga. Kita tidak mau terjebak dalam nabi-nabi palsu. Apa hak kau menjadi nabi? Nabi itu dari kaum Lewi. Kau paham itu. Tapi kau seolah-olah membutakan matamu bahwa ada nabi dari Danau Toba. Kecuali mereka kaum Lewi. Saya nggak tahu yang Danau Toba itu kaum Lewi atau enggak. Jangan kau karang-karang. Itulah sebabnya Yesus datang tidak membuat muridnya menjadi nabi. Kau tahu kenapa Luga? Karena mereka bukan dari golongan Lewi. Pahami itu. Andai kata mereka dari golongan Lewi, Yesus mengatakan mereka nabi. Itu harus kau pahami Luga. Belajar kau sama aku banyak-banyak. Aku memang tidak sarjana teologi. Kalau kau bilang aku tidak pernah dipenuhi Roh Kudus, bagaimana aku bisa menguraikan ayat-ayat yang sukar? Aku bukan mengapa kau Luga. Ketika di Kejadian 3 ayat 14 dikatakan makananmu selama seumur hidupmu si debu tanah. Aku yakin kau nggak mengerti itu kenapa debu tanah dibilang sampai bagaimana manusia masuk ke surga, ke neraka. Aku yakin kau tidak mengerti bagaimana cara manusia masuk ke neraka, siapa menyiksanya di neraka. Bahkan kuliah banyak pendeta mengatakan malaikat menyiksa di neraka sama nabi-nabi palsu itu. Gak ada itu Luga. Ya. Jadi apa yang kau katakan itu hanya kau besar-besarkan agar orang melihat kau sebagai seorang sosok yang wah luar biasa.
Dari wajah kau aja gue bilang gak ada damai sejahtera malam ini. Mana ada wajah dipenuhi. Ini wajah-wajah dipenuhi Roh Kudus. Slow. Teratur ucapannya. Baptis 3 aja kau nggak paham. Jadi juga aku tidak pernah mengatakan baptis tidak perlu. Perlu. Tetapi kalau kau tanya, kenapa kau belum dibaptis? Saya sudah dibaptis. Baptis pertama, baptis Yesus. Jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah. Aku sudah murid Yesus. Baptis kedua, aku akui belum. Kenapa belum? Karena aku tahu itu will card-ku. Untuk menuju surga tidak sembarang ku buang itu. Makanya aku berdoa, tunjuklah aku Tuhan bagaimana aku nanti mau mati. Saat aku mau mati, itulah aku minta dibaptis. Sehingga ketika aku mati, dosaku nggak banyak-banyak kali. Lah kau sekarang, dosamu kau dibaptis umur berapa? Apa kau nggak berbuat sekarang? Masih berdosa. Ditumpuk-tumpuk lah itu banyak-banyak. Kau sia-siakan kartu truk kau, kartu kau ke surga itu. Tetapi itulah hebatnya Yesus, disiapkan satu lagi. Doa Bapa kami. Sementara kau berdoa, yes God, lupa berdoa Bapa kami. Kau kira doa kau diterima, ditolak Yesus, ejalah engkau katanya. Gak kenal yes God, siapa itu yes God? Gak kenal juga. Tetap berdoa Bapa yang di sorga, sopan. Tidak bisa kau uji coba doa Bapa kami dengan gaya kau. Bapa yang di sorga, dikuduskanlah, yes, mananglah kerajaanmu. Gak bisa. Itu doa yang diucapkan dengan santun, sopan, dan tunduk akan takut akan Tuhan. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Itu dibilang berdoalah demikian. Tahu kok arti kata demikian juga? Demikiannya seperti itu. Sementara aku yakin kau tidak begitu berdoa seperti kerasukan setan. Kau bukan kerasukan Roh Kudus. Ya, haleluya, yes God, yes, ayo, yes, Bapa di surga, apa-apaan itu. Tapi yang diajarkan Yesus berdoalah demikian. Kenapa itu diucapkan? Karena murid-murid meminta petunjuk kepada Yesus. Guru, aku berbahagia kau sebut guru juga. Yesus itu lebih banyak dipanggil guru daripada nabi. Guru, ajari kami berdoa. Sebab Yohanes mengajari murid-muridnya cara berdoa. Tahu kau filosofi dari ayat itu? Artinya Yesus mau membedakan muridnya dengan murid-murid lain. Kau bukan murid Yesus. Karena doa kau tidak seperti itu. Kau tidak murid Yesus juga. Saya nggak tahu murid Daud. Daud kan berdoa gitu. Kukan menari seperti Daud menari. Itu maksudnya, pisahkanlah kami Tuhan. Itu murid Yohanes ada cara berdoanya. Ini muridmu, bagaimana cara berdoa? Oke, kata Yesus. Ya, Matius 6, tunggu dikit lagi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Aku nggak tahu aliranmu apa. Tetapi kalau kau bilang kau aliran dari si raba-raba, Luga, sekali-sekali kau datang ke gereja jadi jemaat, gereja lain. Kau bawa pena, kau bawa kertas. Kau dengar mereka berdoa bagaimana? Mulai dari awal sampai akhir. Ada enggak doa ini didoakan? Kau bawa pena. Paham enggak kau juga? Memang sekarang sudah mulai orang tua ada ya, di akhir dah. Tapi kau bawa. Tuliskan doa pertama. Ada enggak? Enggak ada. Doa kedua. Enggak ada. Yang ada adalah kalian membentak-bentak Tuhan, menjerit-jerit. Seolah-olah kemasukan roh. Roh yang mana kau masuk Luga? Oke, silakan Luga. Oke, saya semakin yakin ya, Lairudi ini memang guru palsu. Ajaran yang diajarkan dia ini memang ajaran setan. Saya makin yakin. Bener. Coba ketawa kau lah. Ajaran kau tuh ajaran setan, bener. Kau tuh guru palsu. Semua kau melawan semua. Nabi Tuhan kau lawan. Kau tuh guru palsu sebenarnya.
Kami berdoa Tuhan Yesus datang. Kau bilang bukan Tuhan. Kau tidak bisa membuktikan. Kau hanya mengatakan itu bukan Yesus. Loh, kami sering didatangin malaikat. Kalau kau memang guru palsu, kenapa malaikat gak datang sama kau? Tapi terbukti malaikat gak ada bersama-sama dengan kau. Tuhan pun gak pernah bersama-sama dengan kau. Kau pun tidak ada tanda-tanda mujizat. Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepadaku. Yaitu mereka akan mengusir setan dalam nama. Dan itu sudah kami buktikan. Dukun-dukun di Tanah Batak, setan-setan, santet, tuyul, kami usir semua dalam nama Yesus. Dan itu sudah diuji. Kami sering tanding. Hampir tiap hari kami tanding. Kau kan cuma ngomong-ngomong doang. Mujizat kau nggak ada. Pernyataan malaikat kau nggak ada. Resmilah kau ajaran setan. Mujizat nggak punya kau. Nggak bisa ngusir setan kau. Penglihatan juga. Kau nggak pernah didatangin malaikat. Terus apa? Kau bilang Nabi itu nggak ada. Nabi itu di satu Kisah Para Rasul 13 itu masih ada Nabi. Kau bilang Yohanes Pembaptis Nabi, ternyata kau pembohong. Kisah Rasul 13, Barnabas juga Nabi, Simon juga Nabi. Kau bilang Yohanes Nabi terakhir. Kau pembohong. Nabi memang untuk Nabi yang sulung itu memang dari Israel. Karena mereka menulis kitab suci. Membuat pondasi pengajaran. Nabi akhir zaman itu adalah nabi-nabi untuk mengkonfirmasi suara Tuhan yang tidak melawan Alkitab. Selagi penglihatan itu tidak melawan Alkitab, ajarannya, berarti dia nabi Tuhan. Saya kan mengatakan Yesus Tuhan, Yesus disalib. Lalu saya nabi palsunya di mana? Saya melihat Tuhan Yesus, kau bilang kau marah karena kau nggak pernah melihat Tuhan. Salah kau, siapa nggak suruh kau? Kau cuma menafsirkan kitab suci. Makanya kalau kamu tidak punya mujizat seperti yang dikatakan si John tadi, semua yang kau katakan tuh bohong semua. Apa mujizatmu? Kau cuma ngomong. Kalau ngomong itu penipu, pembohong, penyesat. Ngomong, mujizat nggak ada, bohong semua itu. Nggak ada gunanya kau ngomong. Lebih baik kau nggak ngomong tapi kau bikin mujizat. Itu jauh lebih mahal. Supaya kau jangan jadi tukang tipu lah ya. Ada orang kerasukan setan. Kau ngomongin, emang setannya lari? Enggak. Oh, saya ada orang kerasukan setan tumpang dalam Yesus lepas sembuh. Ada orang sakit tumpang tangan. Harus ada mujizat. Ya enggak. Kamu kan cuma ngomong-ngomong. Kau bilang lah kau mau ngajarin aku. Ngapain kau ngajarin aku? Aku aja udah masuk TV One, kau belum pernah masuk TV. Jauh aku lebih terkenal dari kau, cok. Gua ajar juga. Makanya jangan kau ngajarin aku, Le. Oh, aku inopung kau. Sudah? Udahlah. Belum, santai. Jangan takut. Siapa yang takut? Aku ini ibarat kata nih opung kau di dalam dunia debat lah. Kau ngelihat Tuhan Yesus nggak pernah kau. Kau debat Tuhan Yesus menampakkan diri pun kau nggak pernah. Kalau kau debat siapa yang nampakin diri? Paling yang nampakin diri Lucifer. Masa gua malaikat datang dibilangnya bukan dari ini orang sirik banget si lontong sayur. Kalau orang berdoa malaikat datang harusnya kau senang. Bang Luga aku mau belajar sama kau. Gimana caranya biar malaikat datang? Artinya kita disertai oleh malaikat-malaikat Tuhan. Ini kau ngomong sana, ngomong sini, ujung-ujungnya mujizat nggak punya. Jadi apa yang mau kau jual? Omongan kau. Ya orang stres senang dengerin omongan kau karena mereka juga stres. Stres sama stres, udah saling menghibur. Jadilah subscriber kau itu. Makanya untuk subscriber kau bertobat juga, suruh baptis. Intinya kau nggak mau dibaptis, udah kau nggak usah muter-muter. Kau bilang lah, kau dibaptis kecil. Ku bilang baptisan kecil itu bohong itu kan baptisan. Itu pasal penipuan itu, 378 itu. Jadi, sekali lagi ya, jangan kau iri kalau kami berdoa malaikat datang. Jangan kau iri. Jangan kau bilang itu setan, jangan. Kecuali kau sering didatengin malaikat. Jadi kesimpulannya, kau ini ya
apa yang kau omongin itu tidak ada kuasa Tuhan meneguhkannya, tidak ada mujizat yang meneguhkan omongan kau. Aku disertai Tuhan, malaikat datang, mujizat ada, malaikat datang, mujizat ada. Tuhan Yesus menampakkan diri. Baru saya boleh ngajar. Nah, kau siapa? Malaikat nggak pernah datang, mujizat nggak punya, cuma ngebacot. Kalau ngebacot juga si Triun Slayer juga lebih tajam omongannya dari kau. Jadi udahlah, bertobatlah kau, baptislah. Kalau kau juga masih mau dibaptis, ke lautan api dan belerang lah kau. Udah. Lihat. Oke. Nabinya Tritung aja Lanjut ya. mengakui aku langsung dari belakang dulu. Kau mengatakan kau didatangi oleh malaikat. Terus kalau aku tanya siapa saksinya, kau nanti bilang paling kawan kau lah yang biar dia mengakui kau. Kau tidak ada bedanya dengan nabi palsu yang sono. Malaikat itu nggak butuh saksi. Itu Jangan jawab. Lae Luga, bentar gua mute Lae Luga. Ya silakan ini. Lae mulai ini, Lae. Lanjut. Tolong jangan dibantah dulu Bang Luga, biar kasih kesempatan buat Bang Rudi gantian kan. Ada waktunya, masih ada waktunya. Jadi kita sportif dikit, oke? Ya lanjut. Nanti John. Oke, nanti semua John, ada diam. Salam buat kawan-kawanku. Siap. Bang Lugo. Oke, diam. Sudah diam. Sama Ya. Jadi Luga, kau bilang kau jumpa malaikat. Paling kalau aku tanya di mana kau jumpa malaikat, di alam pikiranku. Aku saja yang bisa melihat. Itu ciri-ciri nabi palsu. Kau bedakan misalnya dengan Musa, banyak orang menyaksikan dia naik ke gunung Sinai itu. Dia naik ke gunung Horeb, dia berbicara dengan Tuhan. Lah kau ujuk-ujuk paling Tuhan datang dalam pikiranku. Itu paling tinggi. Sehingga orang tidak bisa melihat pikiranmu. Siapa lah bisa melihat pikiranmu? Sedangkan kau bilang tadi, saya melihat Tuhan Yesus kayak raksasa. Belum ada berita dari Sumatera Utara ku dengar sampai detik ini. Di langit ada penampakan Tuhan Yesus. Artinya kau pembual besar di abad 21 ini Luga. Pembual besar. Paham gak kau tuh Luga ya? Kau bilang kau penuh Roh Kudus. Wajah kau gak berseri Luga. Wajah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia berseri, tutur katanya lembut, slow, nggak emosian, sabar, ya, bisa menahan amarah, bisa menahan, ya kayak kau tadi itulah nyeletuk, nggak perlu itu. Tunjukkan bahwa memang di dalam dirimu ada Roh Kudus. Kau harus belajar banyak ini dari aku juga. Kalau aku memang sudah masuk tataran itu ketika bicara firman Tuhan, aku sudah bisa menahan itu. Tapi kadang kalau ada yang menghina ibuku kayak tadi siang, memang aku marah ya. Lanjut. Yang kedua. Kau bilang, mana ada kecil dibaptis itu kau karang-karang. Luga. Matius 28 ayat 19 harus kau pahami. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Aku tanya lah dirimu nanti kau jawab. Sejak kapan orang jadi murid Yesus? Apakah anak kecil tidak bisa jadi murid Yesus? Ataukah untuk menjadi murid Yesus itu harus orang dewasa? Kau ingat ketika Yesus dengan anak-anak itu. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, katanya. Jadi sejak anak-anak, orang harus sudah datang kepada Yesus. Itu biar kau pahami Luga, maka harus dibaptis. Karena kalian selalu mengagungkan baptis itu harus diselam. Ini namanya kekeliruan. Sehingga kalian tidak percaya anak-anak bisa dibaptis menjadi murid Yesus. Itulah sebabnya di dalam Alkitab dikatakan sejak dari kandungan ibuku. Artinya sejak dari kandungan ibu pun kita bisa menjadikan anak kita murid Yesus. Bagaimana caranya? Ya mendengarkan lagu-lagu rohani. Jadi jangan kau bilang harus dibaptis sudah besar. Enggak Luga. Dan baptis Yesus tidak dengan air Luga. Tidak mau Yesus membaptis dengan air. Itu harus kau pahami. Ya Luga ya. Nah berikutnya. Kau bilang kalau aku berdebat tidak pernah nampak gambar Yesus. Yang nampak itu adalah Lucifer. Betul kau bilang itu. Setiap aku berdebat nampak wajah kau di mataku. Berarti kau lah Lucifer itu. Kau lah yang kulihat terus. Kan itu pernyataanmu. Paling kau setiap mau apa kau bukan Yesus yang ada hadir di hadapanmu. Di wajah kau lihat tapi Lucifer. Betul Luga.
Kadang tadi pun aku mau berdiskusi gini, belum kulihat kau sudah nampak wajah kau, berarti kau lah Lucifer itu, mungkin enggak? Aku pun heran, kau betul. Terima kasih Luga, kau jelaskan dirimu. Terus kerasukan setan, apalah kau kira hebatnya orang mengusir setan Luga? Kau tahu Pinampi yang di sana itu juga bisa mengusir setan. Dari Danau Toba orang datang ke dia, bisa diusirnya. Hei kau dari ini ya? Iya. Siapa kau? Apa bedanya kau dengan itu? Luga. Jangan kau banggakan sesuatu yang gak pantas untuk dibanggakan. Kalian, aliran kalian ini sukanya seperti itu. Kenapa? Kalian tahu kelemahan orang-orang. Tidak suka mendengar firman Tuhan, tetapi lebih suka mendengar mujizat-mujizat. Makanya dulu kau sempat mau menyantet aku. Kau lihat aku sekarang masih hidup. Berarti Tuhan menjagaku. Itu aja yang bisa kubilangkan. Jadi Luga, ada orang kemasukan setan, kami usir. Hei, Luga, ponari hanya pakai batu, airnya dicelupkan gini orang sehat. Itu biar tau kau. Yang ibu-ibu itu yang di Jawa Timur atau mana, berbicara dia dengan hantu itu, sini. Kau dari mana? Mau ku tak cubit loh, tak cubit. Bicara hantu, ya aku dari Danau Toba. Lebih hebat lagi itu kulihat dari kau Luga. Luar biasa kalau hanya itu kau banggakan. Tapi ingat, Matius 7:21 sampai 23. Enyalah engkau, kata Tuhan Yesus sama kau Luga. Hati-hati kau Luga, enya. Oke, sekarang kita masuk lagi, kau bilang nanti akhir zaman. Nabi akhir zaman. Kalau kau nabi akhir zaman Luga, kau jamin gak setelah kau gak ada nabi lagi? Pasti kau bilang ada. Pasti orang lain juga mengakui ada. Banyak orang ingin menjadi nabi. Kenapa gak menjadi Tuhan aja kau sekalian Luga? Tuhan akhir zaman. Sudah jelas-jelas Alkitab mengatakan keselamatan datangnya dari Yerusalem. Keselamatan datangnya dari orang Yahudi. Keselamatan datangnya dari orang Israel. Tidak dari orang Batak. Tidak dari marga Tambunan. Tidak ada itu. Dari marga Lewi. Jangan kau cabut haknya Lewi, Luga. Dari bangsa Israel. Jangan kau cabut haknya Israel. Maka murid-murid Yesus tidak dikatakan nabi Luga. Kau harus paham. Kenapa tidak dikatakan nabi? Agar seluruh bangsa bisa menjadi rasul. Kalau menjadi nabi itu hak-hak orang Israel. Tidak bisa dicabut itu Luga. Firman Tuhan itu kekal. Bukan asal-asal. Kalau sampai ada nabi di luar bangsa Israel, Alkitab mengatakan itu nabi palsu yang dipaksakan menjadi nabi. Makanya dibilang para rasul. Tidak dibilang para nabi. Apa susahnya Yesus mengatakan para nabi? Tapi Yesus tidak melakukan itu. Kau tahu sebab apa Luga? Agar seluruh bangsa bisa menjadi rasul. Tetapi menjadi nabi itu hak Lewi. Belum pernah ku dengar Tuhan mencabut hak Lewi. Tidak ada itu Luga. Yang baru yang berikutnya. Apa ini? Yohanes nabi terakhir. Aku nggak pernah mengatakan Yohanes nabi terakhir. Hana waktu itu masih ada. Setelah itu nabi-nabi datang kan ku bilang. Tapi orang itu dari Yerusalem. Utusan Yerusalem bukan utusan Danau Toba. Apalagi sampai kau bilang utusan Jakarta. Utusan Yerusalem itu. Kisah para Rasul 15. Hanya untuk mendapat fatwa. Rasul Paulus harus berangkat ke Yerusalem. Tidak bisa minta fatwanya ke Danau Toba. Apalagi minta fatwanya ke Jakarta. Sinode kau nggak bisa. Jadi aku bilang sinode kau itu sesat. Melahirkan nabi-nabi sesat seperti kau ini Luga. Jujur aja aku bilang, kau bukan orang Israel. Kau bukan dari Yerusalem, pelantikan kau nggak di Yerusalem. Nabi-nabi itu pelantikannya dari Yerusalem. Kisah para Rasul baca. Harus berangkat mereka ke sana. Paulus pun tidak bisa jadi nabi. Itu biar tahu dia orang Yahudi, tapi bukan Lewi. Harus kau pahami itu juga. Petrus pun tidak bisa jadi nabi. Yang sudah pemegang kunci surga, Petrus. Datang-datang ujuk-ujuk seorang yang dari
antah berantah yang tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus, mengaku nabi, hanya melihat. Petrus sudah bertemu langsung mata dengan mata. Tapi tidak dibilang nabi, pemegang kunci sorga lagi. Jangan sembarang menyebut-nyebut nabi juga. Nah, berikutnya. Nah, kau bilang kau didatangi Tuhan. Ayat mana yang mau kau jadikan dalil untukku kau didatangi Tuhan? Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga apa katanya? Aku akan mengutus roh penghibur. Paham gak kau? Roh Kudus. Itulah ganti Yesus di dalam bumi ini. Dan itulah sebabnya di dalam hati manusia itu ada Roh Kudus. Bapa di sorga dengan firman-Nya sekarang di sorga. Itulah sebabnya Bapa di sorga tidak berfirman lagi ke dalam dunia. Kalau sampai Yesus bicara dengan kau, Luga, aku bilang, cabut Wahyu 18:19, kau tulis Luga 1 ayat 1. Itu baru benar. Ini tidak pernah kulihat kitab namanya Luga 1 ayat 1. Oh, Nabi bukan harus menulis kitab suci. Betul. Itu nabi-nabi yang tidak mendengar firman Tuhan. Tapi nabi-nabi yang kepadanya firman Tuhan disampaikan, seperti Musa, dan Musa menyampaikan kepada umat manusia. Itu namanya nabi yang menulis kitab. Loh, kenapa banyak nabi-nabi dari Yerusalem tidak nabi? Karena mereka tidak pernah dapat wahyu, tetapi menyampaikan isi kitab-kitab yang lama. Juga, Rasul Paulus saja bicara langsung dengan Tuhan Yesus. Tidak mau mengatakan dirinya nabi. Lah kau ujuk-ujuk. Umur 8 hari belum disunat, sudah berani mengatakan nabi. Mana ada nabi yang gak disunat umur 8 hari, kecuali Musa. Itu karena dia dibuang. Baru kalau nabi yang ajaib kulihat tak pernah disunat umur 8 hari, ujuk-ujuk jadi nabi. Harus kau tanyakan juga itu Luga. Sama itulah. Nah, kami didatangi malaikat. Kami ini enggak kuat aku mendengarnya. Malaikat siapa yang mendatangi kau ini sekarang? Kenapa enggak kau bilang aja kau didatangi dicabut nyawa langsung? Karena itu malaikat pencabut nyawa katanya. Luga, kalau kau sampai didatangi Tuhan, ku bilang Luga, dan kau melihat di langit, sudah kita buktikan. Pembuktian tidak harus aku katakan berbohong sama kau, aku melihat Tuhan. Terus kau percaya. Jikalau itu yang kau katakan, kenapa kau tidak memeluk agama, maaf ya, kawan-kawan muslim, agama Islam saja? Kenapa kau nggak percaya? Sementara aku harus percaya sama kau. Sementara kau tidak percaya Nabi bertemu dengan malaikat. Kan lucu kau Luga. Nabi makan punya kitab, kau nggak punya kitab. Terus hebat kali kau mengatakan kau Nabi ke-26, dari mana jalannya? Kitab kau nggak ada, apa-apa kau nggak ada. Terus aku harus percaya sama kau bertemu Tuhan. Sementara kau tidak mau percaya kalau ada orang mengatakan dia bertemu Tuhan. Kan unik, lucu Luga. Pahami itu Luga ya. Sekarang mengenai baptisan itu. Ingat Luga, baptis ada 3. Jangan kau ngotot baptis 1. Kalau kau masih bilang baptis 1, memang harus banyak kau berguru sama aku. Aku bukan guru palsu. Karena itu semua tertulis di Alkitab. 3. Baptis yang dikenakan sama kita 2. Baptis Yesus itu yang pertama. Kalau kita lahirnya lahir Kristen. Tetapi itu bisa menjadi yang kedua atau pertama. Kalau terbalik kita buat bisa Luga. Contoh, orang-orang yang tidak pernah kenal Yesus dibaptis sudah dewasa. Bisa dulu dia dibaptis selam, bisa dia dibaptis jadi murid Yesus dulu. Terserah. Tapi 2 itu harus dialami orang. Tetapi jangan sembarangan memberikan dirimu untuk dibaptis. Tetapi berilah dirimu untuk dibaptis. Kalimatku ini pun sulit kau mengerti kurasa. Jangan sembarangan dirimu memberikan diri untuk dibaptis Yohanes. Tetapi kamu harus dibaptis Yohanes. Semoga kau paham. Oke, silakan Luga. Tunggu dulu, kita tanya dulu admin. Sampai jam berapa nih admin? Ini satu topik lagi loh perpuluhan. Iya.
Baptis aja masih mungkin. lama bang, dikit lagi. Pak Rudi, lumayan, Bang. jangan mau debat di Sukadrun. Islam Kayaknya ngemis ini durasi, deh. itu Waduh, ngemis ada konten Vergu, mereka. Tuhannya Allah Tritung miskin, Penghujat nggak kok mampu bisa masuk ke sini nih Tuhannya Tritung Penghujat. Bukannya Udah, kalah udah, sama udah. Zoom ya? Jangan Tolong diramaikan. tolong Jangan. dikeluarkan dulu Ini itu sudah- satu itu. Bikin Ya, ganggu. Udah 1 jam. Nggak apa-apa. Kita masuk Gini ke sesi kedua aja ya. Lay Luga sama Perkeluhan. Lay Rudi kayaknya kalau misalnya kita jebret ke baptisan makin panjang durasi ya. Mungkin dibesokin Enggak, aja. Pak, debat di Untuk ini ya. Islam teroris itu Gini, untuk miskin, apa? ngemis Ada- Loh, konten itu mereka. negara usul termiskin kita. tuh Tritung, banyak teroris di sana, Vergu. Jangan macam-macam. tolong jangan diganggu, Nanti woi. lu Jangan mewek diganggu. kalau gua lawan terus. Lanjut. Gimana? Babak Aku kedua ada- aja langsung aku ada- perpuluhan. Langsung kedua langsung berarti ber- oke. Saya mau jawab ini dulu Iya. sebentar. Loh, tadi kan Boleh, sudah. boleh, Nanti aku boleh jawab juga. lagi. Boleh. Begitu Bantahanmu terus. ini enggak. Sebentar aja saya jawab ini ya. Enggak coba bentar dulu sebelum jawab, bentar dulu lah ya, bentar dulu. Ini lah. Woi. Mute. Tuan rumah di mute. Ya, jadi lah ya, ini akan ngomong, habis ngomong baru closing ya. Oh enggak, kan tadi Ya. Luga yang pertama ngomong, baru aku kedua. Iya, siap. Berarti Bapak. kalau aku sudah ngomong, berarti kan sudah selesai harusnya ini. Iya, nanti Kalau dia jadi ngomong, gini. habis ini aku ngomong lagi. Aman, siap. Nah, jadi Nah, lah gini, kasih ya, waktu ini untuk babak terakhir kasih waktu 2 menit saja. ya sip. Jadi gini, Enggak, untuk menjawab ini kasih waktu iya nanti juga lah buat gua saya. kasih Kamu jawab, udah sabar. lama, Gua kasih jawab Selain ini dalam supaya bahas tadi. aman. Enggak akan gua iniin kok. Gua hakim yang adil di sini. Samain aja waktunya. Iya, Oke. tunggu bentar, diam dulu. Lae, ini lu ngomong nanggepin Lae Rudi, Lae Luga. Abis Iya, iya. abis nanggepin langsung closing. Iya. Oke, udah, abis itu closing aja. Lae Rudi closing, ya. Enggak lah, habis Luga aku lagi. Iya, itu Kan Lae itu Rudi itu urutannya. closing, sambil closing Iya. Lae. Nah, oke. Habis itu dia closing lagi. Enggak, Gi. Dia enggak dengar Oh iya, gini udah loh. itu terakhir ya. Ini Bukan. dia langsung closing ya. Itu sekalian maksud closing. gua. Jadi Lae ini Ya, silakan, Lae Rudi, silakan. Lae Luga Oke. nanggapin Lae Rudi, langsung Lae Luga Kalian closing, closing. abis Lae Luga closing, Iya, Lae iya. Rudi closing. Lanjut babak Ya, 2 ya, oke. baptisan. Oke. Dimengerti? Ya, perpuluhan Oke. babak kedua. Oh Ya. iya salah. Oke. Perpuluhan. Oke, siap. Silakan Lae. Ini yang pertama nanggapin. Silakan. Gini ya. Oke. Oke, Rudi kan tadi mengatakan, siapa saksinya kamu melihat malaikat? Malaikat itu tidak bisa disaksikan karena itu diberikan kepada nabi-nabi Tuhan. Kalau Lae Rudi ini rindu ingin melihat malaikat, jangankan melihat malaikat, ngelihat boolnya Lucifer pun nggak diizinin lah ini. Jadi jangan bilang orang Danau Toba melihat malaikat, nggak bisa. Yang bisa barang siapa yang suci hatinya dia akan melihat Tuhan. Jadi nggak sembarangan orang melihat malaikat. Kalau kau nggak percaya, kau nggak ada saksi, dan itu nggak perlu saksi. Mujizat-mujizat itulah yang nanti yang menentukan penglihatan itu benar apa tidak. Jadi Anda tidak mengatakan mana orang Danau Toba nggak pernah, nggak boleh mereka melihat. Jangankan melihat Tuhan, melihat pantatnya Lucifer aja nggak diizinin nama Lucifer. Jadi jangan anggap sesuatu melihat malaikat itu sesuatu yang murahan, terus orang lihat, nggak bisa. Waktu Tuhan Yesus naik ke Gunung Tabor, yang diajak cuma 3 orang untuk melihat Tuhan dimuliakan di atas gunung. Nggak boleh yang lain naik sembarangan masuk. Musa pun waktu naik ke Gunung Kudus, dibikin batas di sekeliling gunung itu. Nggak boleh orang lihat-lihat. Kalau mencoba melihat-lihat, dilempar pakai batu sampai mati. Jadi nggak sembarangan melihat malaikat itu. Dan Anda pun tidak pernah melihat malaikat. Jadi Anda nggak usah mengatakan bahwa itu penglihatan palsu atau karena Anda pun tidak punya mujizat sama sekali. Nah, mengenai pengusiran setan, dukun juga bisa mengusir setan. Bisa juga rupanya dia ditipu sama dukun. Dukun itu tidak bisa mengusir setan. Tapi dukun memakai kuasa setan yang lebih tinggi mengusir setan yang lebih kecil. Makanya pengusiran setan itu wajib ada penglihatannya. Kalau lu gak mengusir setan, harus ada yang melihat. Teman saya sering, si Rali, emang dia karunia melihat. Dia melihat malaikat turun dari sorga, itu membawa rantai mengejar itu setan-setan. Jadi harus ada penglihatan seperti itu. Kau bilanglah ponari pakai batu usir setan, itu bohong. Kenapa kau bisa ditipu sama ponari? Ponari pun nggak bisa ngelihat malaikat, ngelihat setan iya. Ya, coba kalian tanya toko-toko santet, toko-toko ilmu gaib. Ngelihat setan sering, ngelihat malaikat nggak pernah. Malaikat bersayap, Gabriel nggak bisa itu. Orang-orang seperti orang-orang berdosa melihat malaikat tuh nggak bisa. Barang siapa yang suci hatinya, dia akan melihat Tuhan. Ya, di Yohanes pasal 1 ayat 51 juga Yesus berkata, dia berkata kepada Nathanael, karena engkau telah melihat aku dan engkau percaya, maka engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Apa itu? Kau akan melihat anak manusia duduk dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia.
Jadi penglihatan malaikat itu sesuatu yang terlalu sangat mahal. Itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, khususnya nabi-nabi Tuhan. Ya, kalau masalah nabi, simpel aja kok. Apabila nabi itu bernubuat dan tidak terjadi nubuatannya, maka itu nabi palsu. Kemarin waktu sebelum tsunami ada seorang pendoa melihat akan terjadi tsunami besok di Aceh. Terjadi tsunaminya, berarti nggak usah Rudi ini terlalu takut sama gelar nabi. Rasul itu lebih tinggi dari nabi lah ya. Paulus itu nabi, tapi gelar yang diberikan kepada dia yang lebih tinggi adalah rasul, karena rasul itu sudah merangkap nabi juga. Nabi itu kan orang yang disuruh Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Petrus disuruh nggak? Disuruh, berarti dia juga nabi. Jadi rasul itu sudah merangkap nabi. Jadi gelar rasul itu di dalam dirinya juga sudah ada nabi. Jadi jangan kau bilang nabi lebih tinggi dari rasul, salah kau. Inilah makanya lah ini mengajar orang ya. Mengajar orang tanpa maklum lah, orang nggak sekolah teologi, udah nggak sekolah teologi nggak, oke lah dia nggak sekolah teologi, tapi setidaknya ada mujizat gitu loh. Misalnya dia mengusir setan, menyembuhkan orang seperti Pastor Andi Simon, membuat tanda-tanda mujizat. Ini enggak ngomong, nggak ada mujizatnya. Jangan kau larikan itu ke Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21 itu adalah orang yang setelah membuat mujizat, dia misalnya pergi ke tempat percabulan. Besoknya dia membuat mujizat, besoknya dia berzinah lagi. Maka pada hari terakhir Tuhan berterus terang, enyahlah kau dari hadapanku. Bukan karena dia membuat mujizat Tuhan jadi marah, bukan. Anda sesat lagi, Anda mengartikan firman Tuhan itu secara sepotong-sepotong gitu loh. Ya, misalnya Nabi itu bukan jabatan yang menakutkan. Nabi itu sama dengan pendeta. Nabi itu sama dengan penginjil. Makanya ada 5 jurusan. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Itu sebenarnya jabatan yang diberikan Tuhan kepada para pemimpin-pemimpin gereja. Nabi lah tugasnya Nabi ini posisinya agak lebih tinggi memang. Karena posisinya ini sebagai mata. Mengawasi pengajaran-pengajaran sesat. Nah, yang berhak mengoreksi guru-guru seperti Lai Rudi ini kan bukan nabi, karena dia nggak pernah dapat penglihatan. Tuhan Yesus nggak pernah menampakkan diri sama dia. Yesus mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Artinya apa? Tuhan Yesus masih menampakkan diri, tetapi bukan datang dengan kerajaannya untuk menghanguskan setan, karena itu ada waktunya. Itu secara resmi dia datang sebagai King of King itu nanti. Tetapi menyertai anak-anaknya di muka bumi, perlu nggak dia menampakkan diri? Perlu dong. Untuk menguatkan murid-muridnya. Melalui mimpi dan penglihatan itu perlu. Ya. Terus, saya nabi. Waktu itu ada seorang pendoa. Bukan saya yang mengatakan diri saya nabi. Eli, seorang pendoa di Jaringan Doa Nasional. Bang Luga, saya berdoa di Menara Doa. Saya mendapat penglihatan, Bang. Apa? Saya melihat Bang Luga berdiri di atas panggung itu yang hadir 3 juta. Lalu itu dari segala bangsa di jamaat Tuhan dan mereka menangis. Lalu orang yang dari segala bangsa itu berteriak, Bang. Siapa yang berdiri di atas panggung itu? Lalu mereka mengatakan dia adalah nabi. Lalu ditanya lagi, siapa yang berdiri di atas panggung itu? Dia adalah rasul. Nah, berarti saya dinubuatkan dalam penglihatan itu adalah nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu ada sampai akhir zaman, tetapi yang menulis kitab suci memang berhenti hanya orang Israel karena mereka adalah yang punya hak sulung. Kalau ada hak sulung berarti ada yang nggak sulung, adik-adiknya kan ada, yaitu bangsa-bangsa. Jadi jangan kau larang Tuhan. Sekarang kalau Tuhan ngomong, katakan kepada si Rudi, dia akan ke neraka. Kalau Tuhan ngomong sama saya harus sampaikan, itulah namanya suara kenabian. Supaya jangan kau ke neraka. Ajaran yang kau ajarkan itu semua ajaran sesat. Ya. Ada satu penglihatan lagi. Kesaksian dari Mukendi, mantan dukun Afrika yang telah bertobat menjadi seorang penginjil. Tugasnya dia itu melemparkan roh jahat ke setiap gereja. Dilempar 100 roh jahat, 1000 roh jahat, hancurlah gereja itu.
lalu dia ingin melempar roh jahat ke dalam satu gereja. Ternyata di gereja ini ada api yang mengelilingi gereja ini, ada malaikat-malaikat Tuhan berjaga-jaga. Lalu mungkin dia ini waktu dia menjadi dukun di Afrika, dia heran. Kenapa ya? Di gereja ini saya lempar roh jahat, hancur gerejanya, berantakan, gosip, pembunuhan, perzinahan, percabulan. Tapi sementara gereja ini ada apinya, ada malaikatnya. Setelah dia masuk Kristen bertobat, ternyata dia baru sadar bahwa gereja yang ada apinya itu adalah gereja karismatik dan ada malaikatnya. Pedang-pedangnya dari berapi. Nah inilah yang membuat si Rudi ini tidak menerima Roh Kudus. Baptisan itu masuknya bukan 3 baptisan, tetapi itu nubuatan dalam perjanjian lama. Dia dibaptis dalam awan. Itu sebenarnya masih bentuk nubuatan sebagai simbol. Sebelum baptisan yang sesungguhnya itu adalah baptisan Roh Kudus. Itu dibaptis oleh Yesus. Tetapi perlu juga diberikan tanda bahwa supaya ketahuan nih, ini orang mau dibaptis gak? Karena Roh Kudus itu kan gak kelihatan. Oh saya dibaptis Roh Kudus, mana loh? Makanya perlu ada tanda baptisan air supaya bahwa dia mengakui secara jasmani dan secara roh bahwa dia udah menerima Tuhan. Nah, si Rudi ini mempertahankan bahwa dia udah dibaptis dari kecil. Menurut saya baptisan kecil itu bukan baptisan. Menurut saya itu cuma tipuan, 378 pasal penipuan. Makanya dia intinya kesimpulannya dia tidak mau dibaptis. Baptis selam kapan? Oh saya masih berdosa. Alasannya terlalu banyak. Ini orang udah berjatuhan ke neraka. Dia ngajarin, oh nanti saya dibaptis selam. Intinya ini, jujur saya nyatakan malam ini sesat, guru palsu ini, dan ini hukumannya hukuman neraka ini. Jadi itu aja kesimpulannya, bahwa Rudi menolak baptisan dan hukumannya adalah hukuman neraka. Atas dasar apa saya mengatakan seperti itu? Saya hamba Tuhan, saya diteguhkan dengan penglihatan, saya juga diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Rudi mujizat nggak punya, penglihatan nggak punya, cuma ngomong sana ngomong sini. Kalau cuma ngomong bro, kita nggak mau menggantungkan nafas dan nyawa seluruh umat manusia ini yang pendengar subscriber kamu hanya dengan omongan kamu. Omongan kamu itu tidak bisa menjawin nyawa orang, Rudi. Tetapi kalau tanda-tanda heran dan tanda-tanda mujizat, Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepada namaku. Mereka akan mengusir setan dalam namaku. Mereka akan berbahasa yang baru. Mereka akan tumpang tangan. Orang sakit sembuh. Dan ini udah saya lakukan. Menumpang tangan sembuh. Penglihatan sering. Dan juga tanda-tanda mujizat. Jadi karena tidak ada di dalam diri lain ini tanda-tanda mujizat, ya, tidak ada juga penglihatan, tidak ada juga yang menjamin omongannya dia untuk membantah mujizat yang saya lakukan, karena dia cuma total nol mujizat, cuma omongan doang. Terlalu banyak, maka resmi saya katakan sudah selesai. Selamat malam. Ya, malam juga lah ya, penutupan yang narasi yang sangat besar ya dari seorang nabi. Oke, aku lagi. Ya, Lai, ini aku ingetin dipersingkat karena closing statement ditanggapin dipersingkat gitu ya lah ya, supaya nggak kemalaman. Lanjut. Oke, terima kasih. Dia katanya melihat malaikat dan melihat Tuhan harus nabi. Ya sudah, kau harus percaya kepada nabi yang mengatakan dia ketemu dengan malaikat dan ketemu dengan Tuhan. Jangan pernah kau bantah agama kawan-kawan kita ya. Itu juga nabi. Lihat Tuhan kau bilang seorang diri, tidak. Musa bertemu dengan Tuhan dalam tiang awan tiang api, seluruh bangsa Israel menyaksikan. Mereka di belakang, tiang awan tiang api di depan. Ya. Jadi kalau nabi-nabi palsu seperti itu gak boleh ada yang melihat. Kenapa kalau ada yang melihat nanti orang bilang nggak ada pun, nggak ada kulihat. Ya seperti Luga inilah, ada pening dia. Ya Roh Kudus nggak ada dalam dirinya, sukacita nggak ada, pening dia sekarang ya. Slowly. Ya. Terus dia bilang kalau ada dukun mengusir setan itu setan besar mengusir setan kecil. Baru tahu aku tuh, padahal kita mengatakan tidak mungkin sesama setan saling mengusir ya, orang itu berkawan kok ya.
Ya baru tahu aku itu ya dari si Luga ada setan besar, setan kecil. Saya nggak tahu takaran setan itu besar apa, takaran setan itu kecil. Aku nggak tahu. Ini ciri-ciri guru-guru nabi-nabi palsu lah ya begini ya. Nabi-nabi palsu itu omongannya ngawur. Baru ini ini apa? Malaikat tangannya bawa rantai kan ya. Ini malaikat apa lagi nih? Malaikat rantai namanya kah atau malaikat apa ya? Nanti untung enggak kau bilang bawa tombak ya. Kalau bawa pedang ada di dalam Alkitab, bawa rantai. Makanya aku bilang kau harus membuat kitab suci namanya Lugaon Tambunan. Ayat 1, maka aku melihat penampakan, aku melihat di langit ada seorang malaikat. Lugaon Tambunan 2, dia membawa sebuah rantai. Ini kan mantap. Tujuannya untuk apa? Untuk mengejar babi. Kan gitu misalnya. Ya bisa jadilah. Baru yang ketiga, ini nubuatan. Ada seorang menubuatkan. Nubuatannya semua 100 diucapkannya apa 100-nya benar. No, tidak. Lebih hebat Nostradamus. Peramal itu kawan. Kalau kau memang itu nubuatan. Karena apa yang diramalkan Nostradamus benar. Joyo-boyo. Jangan-jangan itu nanti kau bilang juga, Nabi ini karena benar ramalannya. Tidak juga. Saya pernah melihat Jaya Ratnam dari aliran kau itu. 100 yang diucapkannya memang ada yang benar, cuma 1, 2. Yang 98 lagi, no, nihil. Itu pun karena akun bisa bilang, 1 hari kulihat kau akan bekerja. Ya memang semua orang 1 hari bekerja kalau giat. Kan begitu. Ya. Baru Mister pergi. Nah, kau bilang Matius 7 ayat 21-23, itu orang-orang yang berbuat mujizat, bernubuat, terus pergi ke pelacuran. Kau ambil contoh. Baru tahu aku, ada orang lulusan pelacuran bisa mengusir setan, bisa bernubuat, bisa baru tahu aku tuh Luga. Baru tahu aku dari kau tuh. Takutku kaulah itu. Takutku kaulah itu. Ya. Setahu aku orang yang bermujizat, orang yang buat nubuatan itu mana pernah dia ke pelacuran habis itu pulang dari pelacuran buat mujizat. Jangan-jangan kaulah itu. Takutku ya, karena kau kan nabi, buat mujizat, kau ceritakanlah kisahmu. Aku nggak tahu loh. Setahuku Musa, buat mujizat nggak pernah dia ke pelacuran dulu. Baru buat mujizat, dah ada itu. Biasanya orang yang sudah ke pelacuran dia berdosa. Orang berdosa itu nggak bisa lagi buat mujizat. Jangan-jangan kau gitu ya, Luga, berbuat dosa dulu, baru datang mujizat. Luar biasa. Baru kau bilang ini, ntar ya, yang menubuatkan kau menjadi nabi pun lucu. Memang namanya sama dengan nabi, Eli. Tetapi Eli orang Jakarta, orang Indonesia, bukan Eli yang orang Lewi itu. Ngarang pula kau Luga. Itulah namanya, kalau aku malu Luga, yang menubuatkan aku mau jadi nabi nih. Yang menubuatkan aku menjadi nabi siapa? Si John. Siapa si John ini? Buka Alkitab. Oh Yohanes, bukan. John. Dilihat lagi, nggak ada. Nabi yang mana lah menubuatkan kau ini? Kecuali kau ada tertulis di kitab suci, atau kau tambahi seperti Nabi apa itu dibuat di situ, nanti kau buat Lugahon 1 ayat 5. Aku dinubuatkan oleh siapa kira-kira mau kau? Nabi misalnya Rasul Paulus, bahwa akan datang Nabi setelah Yesus atau setelah apa yang namanya Lugaon Tambunan. Buat aja baru itu sah. Ada namamu dinubuatkan di dalam kitab suci. Itu baru sah Luga. Baru yang terakhir, gereja karismatik. Ada orang dikirim setan, dikirim sini, gereja karismatik terlindungi. Kau berbohong. 378. Kenapa saya katakan berbohong? Belum pernah saya lihat di gereja HKBP, di gereja Katolik, pastor berdoa di depan orang kerasukan setan. Tidak pernah. Tetapi di gereja-gereja karismatik, maaf saja, si keraba-raba kerasukan setan. Ini masuk setan. Saya usir dalam nama Yesus. Mana ada di dalam gereja setan bisa masuk, hanya di gereja karismatik lah itu ada. Di gereja HKBP nggak ada orang kerasukan setan. Ibadah baik-baik, nyanyi gini segala, berdoa dengan khotbah. Datanglah karismatik. Wah, joget. Saudara joget, ayo. Maju yang ke depan yang mau didoakan, maju dia. Waras. Mulai menyanyi, mulai terhanyut.
mulailah keluar tangan, sikaraba-raba, kemasukan setan semuanya. Kan itu dibilang, ini sudah kerasukan setan, sudah kerasukan setan, sudah kerasukan setan. Kita usir dalamnya. Dibilang, nyala kayak ibu Bang, setan. ini ada sesi battle nih kayak gini. Ini kan bukan closing namanya. Ini namanya mau ngajakin ribut Enggak, lagi. iya ini closing lah. Lay dihargain aja. Iya udah, lanjut lah. Ya. Lay, Kau lucu tadi aja. bicara lu gak ada ku larang. Aku diam aja terus. Iya Ya. Lay ditahan aja lah. Ini kan cuma Iya, dialog. masalahnya dia topik baru lagi dia. Enggak, ini enggak topik baru, ini contoh. Lanjut. Ini kan dia yang membuat tadi. Ini ku tulis Ini Lay Rudi makanya gue bilang juga dipersingkat. Luga tuh itu udah gampang naik singkat. dia. Oke. Cepet-cepet. Ya karena dalam dirinya nggak ada Roh Kudus. Ngaku-ngaku aja Roh Kudus itu, roh setan yang ada. Nah, Ini nggak ada mujizatnya masalahnya. iya. Nggak ada mujizat. Sebentar, terakhir ya. Ini lagi closing, Lay Luga ini Ya, lagi closing, terakhir. Bentar. 1 menit. Closing nggak kayak gitu. 1 menit. 1 menit. Iya, 1 menit. makanya cepet. Ya. Waktu 1 menit, 1 menit. Semua yang kau sebutkan Luga aku tulis. Maka harus ku jawab sebagai closingku. Kita sudah berbagi waktu, kau duluan tadi baru aku, kau duluan baru aku, kau duluan baru aku. Ya, jadi itu sudah adil. Jangan kau bilang aku menguasai ini, tidak. Ini kau yang membilang gereja karismatik tidak bisa dimasuki iblis karena ada api. Faktanya, setiap kebaktian ada orang disuruh berdoa kemasukan iblis. Gereja karismatik lah yang banyak. Kenapa dia tuh? Kena jantung. Goblok. Kenapa dia tuh? Enggak, Oke, itu itu apa? Oke, Itu sip. penutupan Thank you dari closing saya. statement-nya untuk Lay Rudi. Cager darah. Sebentar, Lay. Ini gua akan coba realisasikan yang lu mau. Lay Rudi sebelum lanjut ke dialog kedua dia pengen battle. 15 menit mau nggak? Nggak usah. Nggak usah ya. Kita Nggak, langsung nggak, aja Lay. babak Kita kedua lanjut karena kan sudah malam. Takut dia, takut. Lanjut babak kedua aja. Udah aku bilang Takut jangankan lah. kau Luga, Mau Baal aja gaji. ku hajar. Jangankan kau Ya, Baal aja ku hajar. kalau memang Udahlah kau Luga, sudah. masuk battle aja, nggak usah kayak Karena Enggak, kalau di enggak, battle ini nanti enggak. kekuatan Enggak. suara. Enggak Nggak ada edukasi disambut, situ. battle-nya enggak disambut. Jadi gimana ini Lay Rudi? Mau yang kedua atau Babak gimana? 2. Yang Kita kedua. istirahat 3 menit, masuk babak kedua ya. Oke, siap, ya udah, selamat. Kita istirahat dulu. Lay Luga, mending lu ngambil minum air hangat apa kek? Minum dulu. Tutup dulu. 3 menit, 3 menit ini berarti di 51 ya, 851. Rudi takut battle karena memang aku akuin juga memang dia nggak akan sanggup lah. Masalahnya udah mau bergaji tadi dalam nama Yesus.